Karantina abu-abu, perang tanpa suara di jantung dunia. Pernahkah Anda membayangkan sebuah perang di mana tidak ada satu butir peluru pun yang ditembakkan? Namun dampaknya mampu mematikan ponsel di tangan Anda atau menghentikan pabrik-pabrik di seluruh dunia. Saat mata kita tertuju pada konflik terbuka yang penuh ledakan di bawah radar, sebuah karantina abu-abu sedang mengepung Laut Cina Selatan. Ini bukan sekedar perebutan wilayah, ini adalah penjara tak terlihat bagi masa depan teknologi kita. Pertanyaannya, apakah kita sedang menyaksikan akhir dari kebebasan lautan atau awal dari jenis penindasan baru yang jauh lebih sunyi? Selamat datang kembali di ruang kontemplasi kita. Saya ingin mengajak Anda melihat melampaui riuh rendah berita utama di perairan yang luas itu. Ada sesuatu yang ganjil, armada-armada besar tidak datang untuk menyerang secara frontal, melainkan untuk mengurung. Inilah yang para ahli sebut sebagai eskalasi armada dalam zona abu-abu. Sebuah kondisi di mana garis antara damai dan perang menjadi sangat kabur, seperti kabut pagi yang menyesatkan para pelaut. Mengapa mereka memilih cara ini? Karena dalam kegelapan tanpa suara mereka bisa menghentikan aliran dunia tanpa harus memicu kemarahan global secara instan. Secara kronologis kita melihat pola yang semakin nyata. Kapal-kapal penjaga pantai yang berukuran raksasa kini bertindak layaknya benteng berjalan. Mereka tidak menembak, mereka hanya menghalangi. Namun di balik taktik blokade ini ada target yang jauh lebih krusial dari sekedar karang dan pasir, rantai pasok, semikonduktor. Asia Tenggara adalah jantung dari perakitan chip dunia. Jika jalur maritim ini tercekik, ekonomi kita bukan hanya melambat, ia akan lumpuh. Faktanya, eskalasi ini adalah upaya untuk memegang saklar kehidupan modern. Siapapun yang menguasai jalur ini memegang kendali atas apa yang boleh dan tidak boleh diproduksi di belahan dunia lain. Ini adalah catur geopolitik tingkat tinggi, di mana bidak-bidaknya adalah kapal tanker dan kargo yang kini terjebak dalam ketidakpastian. Namun di balik angka-angka ekonomi dan manuver kapal besi itu ada manusia-manusia kecil yang sering terlupakan. Ada nelayan yang kini takut melaut karena merasa asing di rumahnya sendiri. Ada ribuan awak kapal yang merindukan keluarga namun terjebak dalam ketegangan yang tidak mereka pahami. Kita sering membicarakan kedaulatan seolah-olah itu hanya tentang garis di atas peta. Padahal ini tentang hak seorang ayah untuk memberi makan anaknya tanpa rasa takut. Ketegangan ini menyentuh rasa aman kita sebagai manusia. Rasa aman yang perlahan terkikis oleh ego kolektif yang haus akan kekuasaan. Pelajaran besar dari karantina abu-abu ini adalah bahwa kekuatan sejati seringkali tidak pamer melalui ledakan, melainkan melalui kesabaran yang menindas. Namun sejarah juga mengajarkan bahwa air yang tenang sekalipun tidak bisa selamanya dikurung. Pada akhirnya ketenangan hidup kita tergantung pada bagaimana kita menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Kita diingatkan bahwa di dunia yang semakin terhubung ini, luka di satu sudut lautan akan menjadi pedih bagi kita semua yang bernapas di daratan. Terima kasih telah menyimak analisis ini hingga akhir. Sekarang saya ingin mendapat perspektif Anda di tengah ketegangan blokade senyap ini. Menurut Anda, manakah yang lebih berbahaya bagi masa depan kita? Hilangnya kedaulatan wilayah atau lumpuhnya ekonomi digital yang selama ini kita gantungkan? Mari kita berdiskusi dengan kepala dingin di kolom komentar. Saya Freddy Aprian, tetaplah waspada dan tetaplah bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.